Ya. Cash. Jadi mulai saat ini kita kalau cash, cash gitu ya. Jadi bukan tes lagi, tapi bukan cek lagi, tapi sudah cash. Setuju. Cash is the king. Part 2. Selamat malam, Pak Irawan. Selamat malam, Pak Agung. Assalamualaikum, Kak Azmi. Malam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Malam hari ini cukup mendadak ya. Kita diskusi langsung. Oke, malam hari ini kita akan informasikan kembali bagaimana caranya kita bukan hanya sekedar menggunakan metode ya, mode bertahan atau mode surviving gitu, tetapi bagaimana kita menggunakan metode yang lebih unggul lagi, yaitu bisa menciptakan cash flow setiap hari. Sepakat atau setuju? Dua-duanya ya. Sepakat dan setuju. Terus katanya ada yang begini, ada yang lebih penting Pak Agung, katanya Kang Agung, apa itu profit? Iya, tahan. Profit itu bisa didapat ketika ada cash flow. Jadi kita bahas dulu cash flow-nya nih, ya kan? Kalau Anda yang hari ini punya produk, apakah sudah melakukan packing? Lakban sudah berbunyi di rumah Anda? Kalau Anda sistem bisnisnya dropship, apakah hari ini Anda sudah terjadi ya? Pengirimannya bagaimana dan seperti apa? Kita akan ngobrol bareng hari ini, malam hari ini, dengan Kang Azmi, ya, expertise di digital marketing, dan juga Pak Irawan selaku expert ya di dunia retail. Oke, ini kita mulai dari mana dulu nih ya? Dari Kang Azmi dulu. Gimana? Ngobrolnya santai-santai aja kan nih? Santai. Santuy katanya ya. Tapi pakaiannya batik ya, karena kita mencintai budaya Indonesia dan membeli produk dalam negeri. Wah, gitu ya. Kang Azmi, gimana pengalaman hari Sabtu kemarin dengan Bapak Ibu yang beragam knowledge-nya tentang digital? Kan saya sampaikan ke para affiliate kita bahwa sangat mudah sekali dan pelatihannya langsung praktek, selesai acara punya toko online. Dan alhamdulillah tercapai ya, mulai dari 60% tokonya jadi sampai yang tertinggi 80%. Gimana ceritanya itu kemarin? Yes. Kang Azmi. Sekarang sudah 100% semua ya. Oh, alhamdulillah ya. Jadi kemarin itu seperti biasa kita mengajarkan bagaimana dimulai dengan mendaftar, terus kemudian memasukkan produk dan mengutak-ngatik yang lainnya, contoh pengiriman, terus kemudian mendesain toko online-nya. Seru ya, seru, dan sejauh ini alhamdulillah tidak terlalu sulit dicerna. Buktinya semua umur kemarin ya ada, dari yang paling muda ada, yang mewakili kaum setengah, di tengah-tengah itu apa namanya, ada, baby boomer juga ada kemarin ya. Milenial, baby boomer, kolonial. Kolonial nggak ada. Nggak ada. Semua lengkap ya kemarin ya, affiliate yang hari Sabtu ya. Dan alhamdulillah semuanya mengikuti, dan hari ini sudah punya toko semua, dan senang. Nah, ada informasi sebetulnya begini. Di dunia ini kita itu menuju sebetulnya ke era cashless. Jadi nggak ada lagi ke depan itu pembayaran dengan menggunakan uang tunai sebetulnya. Sekarang sudah mulai mengecil porsinya, gitu kan? Sudah kemarin gebrakan yang paling besar tuh di tol. Akhirnya bisa tuh cashless di tol. Nanti pembayaran semua juga menggunakan cashless. Jadi nggak pakai uang tunai lagi. Nah, berarti diperkirakan tahun 2023 nih,
diperkirakan tahun 2023 ya. Berarti Semua hampir rata-rata cashless. ya 80% akan cashless semua. Oke. Gitu. Sebetulnya di negara lain sudah jalan. Contoh di India, di sana ada namanya PayTM. Itu semua dari tukang buah sampai tukang laundry dan semua usaha, mau yang di kaki lima, sampai yang di toko, sampai yang di hotel, sampai rumah sakit pun sudah cashless ya. Dia sudah menggunakan satu pembayaran namanya PayTM. Nah, di Indonesia itu kan masih beragam. Selain di India juga di Cina juga ya menggunakan WeChat Pay, WeChat Pay. Nah, di Indonesia itu masih ada empat yang provider yang memberikan layanan cashless. Selain dari debit dan kartu kredit ya, kalau itu kan sudah lama kita kenal. Contoh, GoPay, Dana, Link Aja, OVO, betul nggak? Jadi kalau kita mau belanja nih di mall atau di sebuah toko, kita lihat tuh banyak tuh QR-nya di mejanya, kasir. Jadi kita keluarin misalnya GoPay, cari yang GoPay, baru di-scan. Kalau kita punyanya OVO, kita cari yang OVO. Nah, hal ini kan sebetulnya nggak praktis. Kenapa? Kalau misalnya toko tersebut hanya bekerja sama dengan 2 pembayaran saja, maka yang lain akan kesulitan. Wah, saya punya GoPay, tapi di sini nggak bisa ya terima pembayaran GoPay. Sehingga BI Bank Indonesia mengeluarkan satu kode QR yang namanya KRIS. Nah, ini setiap orang bisa punya gitu loh. Bisa punya KRIS. Sehingga semua mau bayar pakai apa, Pak? GoPay. Oh, bisa. Tinggal kalau kita punya tenda, jualan di mana, tinggal digantung, bayar di sini. Nah, tinggal digantung aja tuh si barcode-nya. Orang akan scan, bayar. Dari mana saja? Ya, betul. Dia bayar dari mana saja. Dia pakai aplikasi apa saja. Ada Dana, ada apa, ada bank juga termasuk. Sekarang Bank BCA juga pakai scan. Gitu kan. Daftarnya gimana? Daftarnya gampang. Tinggal menuju ke bank masing-masing. Saya punya BCA, saya ke bank BCA, saya daftar untuk KRIS ya. Memang rada ribet kalau nyebutnya. Itu nggak bisa ganti bukan Chris gitu. Apa tuh? Jadi Michael gitu atau Asep gitu. Mesti Chris ya. Mesti Chris. Ayo Kak, mangga. Gitu. Nah, yang menariknya dari sini adalah, saya sih menyarankan nih, buat yang mendengar malam ini, buat pelaku usaha, UKM dan lain-lain, cobalah bikin satu barcode untuk usaha Anda. Contoh Kris misalnya, bikin. Ya, gampang, tinggal menuju ke bank masing-masing, bank punya bank apa, BRI, tinggal menuju ke bank BRI. Bank Mandiri tinggal menuju ke Bank Mandiri. BCA ke Bank BCA. Semua menyediakan yang namanya Kris, ya, tinggal daftar. Yang menariknya dari sini apa sebetulnya? Yang menarik pada saat pembayaran digital ini bergeser ya, pembayaran bergeser ke digital, sebetulnya keuntungannya banyak. Cashless itu satu, kita kalau mau ngapa-ngapain terdata. Kadang kan kita bawa nih 200.000 sampai rumah tinggal 90.000. Wih, kemana aja nih uangnya? Ada 110.000. Waduh, kemana ya? Kalau ditanyain nanti di rumah, tadi 200.000 kemana? Aduh, keringetan. Kemana nih ya? Apa aja yang dibeli? Nah, karena kita nggak ada tidak terdata, tidak tercatat. Tapi kalau digital, kita bisa buka. Oh, ini tadi bayar ini tuh. Lihat nih, lengkap gitu loh. Ya kan? Jadi, itu keuntungannya. Kedua, mengurangi penyebaran uang palsu. Benar nggak? Semua udah cashless, udah nggak ada uang yang beredar, semua sudah tinggal data-data aja masuk. Itu mengurangi uang palsu. Aman, praktis, dan lain-lain lah ya keuntungannya. Yang menariknya di sini adalah saat orang bergeser, kita pasti akan lambat laun nih bergeser ke arah situ. Karena negara-negara maju sudah mulai seperti itu. Ya, ada yang kemarin kita nonton videonya ya, yang belanja nggak pakai kasir.
masuk, keluar lagi, gitu kan, tanpa harus bayar dan lain-lain. Ternyata dengan adanya ini, handphone kita ini sangat bermanfaat sekali, benar nggak? Betul. Handphone Benar. kita ini sebagai alat pembayaran dan alat penghasil uang. Nah, ini harus digarisbawahi. Sekarang yang diajarkan orang adalah handphone sebagai alat pembayaran. Jarang ada yang mengajarkan handphone sebagai alat pencari uang. Karena uang masuk di handphone, bayarnya juga lewat handphone. Seperti apa? Salah satu contoh toko online. Itu adalah Toko online. Toko online. Jadi handphone, gimana caranya handphone itu supaya menghasilkan uang? Satu, kita bikin toko di dalamnya. Kalau ada toko, berarti ada keluar masuk uang. Betul nggak? Yap. Nah, di situ. Toko online salah satunya. Bagaimana mempromosikan toko online? Gampang. Kalau sudah punya tokonya, punya barangnya, ya tinggal ke medsos, media sosial. Tinggal kasih tahu. Media sosial juga kita maintain dengan 5 konten yang kita ganti-ganti, gitu kan. Itu menarik gitu loh. Gitu sih. Wow. Jadi kita lebih produktif. Di masa krisis justru kita semakin produktif. Ya, betul. Iya, kan segala sesuatu tergantung pilihannya. Kita memilih untuk selalu bisa lebih produktif lagi. Lebih produktif. Karena Lebih produktif. kalau handphone kita sebagai alat pembayaran, tentunya handphone kita juga sebagai alat untuk menghasilkan. Seperti itu. Salah satunya seperti apa? Ya kita bikin dong apa yang bisa menghasilkan di handphone kita. Seperti itu. Betul. Tadi pagi itu saya sempat tanya. Tadi pagi saya sempat tanya sama anak muda, berapa nomor kontak di handphonemu? Dia cek 250 kurang lebih katanya. Oh, oke. Nggak gaul tuh, nggak gaul. Facebooknya berapa? Ya, Facebook 500-an. Emang benar-benar. Iya. Kira-kira ya pertemanan itu bisa menghasilkan apa? Terus dia bingung. Dan di akhir kita ngobrol, singkat cerita, terbuka bahwa itu adalah potensi untuk bisa ya kita keluarkan potensi tadi mendulang penghasilan yang unlimited, tergantung kita mau berapa. Ya. Jadi kita nggak hanya ngelihat yang 250 orang itu kan, tapi di 200 nama tadi ada berapa banyak. Ya. Nah, itu yang disebut kita menggali potensi. Gimana Kak tadi? Kemungkinan juga mereka belum ketemu orangnya nih. Yap. Gimana ya caranya supaya handphone saya punya toko nih? Kayak gitu kan juga bisa ya. Nah, kalau dia pas nonton sekarang nih ketemu kita bertiga nih. Ya. Nah, bisa dong kita buatin toko online, ya nggak? Oke. Karena gini, pergeseran mindset yang tadinya yang namanya toko konvensional itu tiap pagi buka ring door gitu ya, harus dipel dan sebagainya. Dengar kata toko tuh, wah investasinya mahal gitu loh. Ya, nanti kita tahan dulu, Kak Azmi ya, kita tanya dulu sama Pak Detail. Ini apa sih yang terjadi? Fenomena seperti apa dan pergeseran mindset seperti apa ini? Pak Irawan, gimana nih? Kakanda kita ini. Ya, sebetulnya kita ini agak terlambat. Tapi ya tidak ada kata terlambat juga. Nggak ada kata terlambat, betul. Maksudnya, kalau berbicara era ini sudah terjadi, tadi sudah disebutkan oleh Kang Asmi, bagaimana India punya alat pembayaran, kemudian di China, dan lain sebagainya. Jadi memang sekarang ini kecenderungan memang apalagi di era pandemi, di mana kita disarankan untuk tidak banyak beraktivitas keluar, beraktivitas di rumah. Nah, banyak sekali teman-teman kita itu sebetulnya yang juga di rumah itu kan bete. Ya, saya punya teman nih, ketika saya tanya, selama PSBB itu terganggu aktivitas. Artinya toko konvensionalnya tutup. Oke. Jadi 3 bulan lebih itu. Saya tanya, jadi kegiatan Anda apa? Saya itu selama ini nggak pernah ngepel, nggak pernah nyapu. Nah, pada saat PSBB itu saya malah nyapu, saya ngepel, saya bersihin apalah istilah bahasa Sundanya itu betrak-betruk. Ya, nah, kemudian ya karena aktivitas untuk melakukan semacam
olahraga pun awal-awal kan kita masih ngeri ya, berbeda dengan sekarang orang mulai naik sepeda dan sebagainya. Nah itu kira-kira fenomenanya yang saya dengar dari ceritaan teman-teman ya, kemudian bagaimana bisnis hotel juga berat sekali sehingga ada beberapa hotel yang terpaksa tutup dulu operasionalnya. Nah, kembali kepada ceritaan tadi. Ya, jadi akhirnya mau tidak mau orang tersadarkan, iya ya. Jadi selama ini saya berada di zona nyaman, saya jaga toko, buka rolling door, ngepel dan sebagainya. Seperti kata Pak Agung tadi, dan akhirnya tersadarkan. Iya ya, kalau saya dulu sudah merintis online mungkin beda nih kondisinya. Jadi itulah yang tadi saya katakan bahwa tidak ada kata terlambat. Jadi toko online itu memang perlu. Ya, mulailah dari sekarang. Apakah saat ini menghasilkan? Syukur kalau bisa seperti itu. Ya, tetapi kalaupun belum menghasilkan sekarang, ini adalah investasi untuk masa depan. Sehingga ketika, kalau tadi ceritaan toko konvensional belum siap dengan toko online, maka terjadi begini grafiknya. Tapi kalau sekarang kita buka toko online sekarang, ketika era pandemi sudah dalam tanda kutip kita berharap cepat berhasil, kan tinggal landas. Kita sudah punya fondasinya. Fondasinya udah tinggal take off nanti malah. Betul. Ya jadi tinggal landas. Sekarang tapi yang menarik dari konsep ya. STAR ini, ya yang menarik dari konsepnya kain batik premium ini adalah bahwa bagaimana si para afiliat itu bisa berkolaborasi. Ini yang menarik sebetulnya, yang perlu sekali dipahami oleh teman-teman kita yang menonton pada malam hari ini. Ya, sehingga bisa bertukar barang tanpa harus modal. Nah, itu yang menarik. Nah, ya yang penting kan poinnya ada di sana. Saya bisa jualan barang, tidak harus stok barangnya, tidak perlu beli dulu, ada pembeli, kemudian dilakukanlah transaksinya. Nanti kan yang ngirim juga si yang punya barang. Ya itu yang kita sebut sebagai dropship. Ya, jadi menurut saya konsep dropship yang dikembangkan oleh kain batik premium ini sangat menarik dan perlu banyak dipelajari dulu sebelum masuk, sebelum menjadi member katakanlah. Kira-kira begitu Pak Agung. Wah, dan bocorannya nih ya, katun aja ini corak. Nah ini kain katun. Kain katun batik premium kita. Coraknya 300 lebih. Belum lagi slick, belum lagi dobinya. Jadi total ada 900. Dari 900 kita akan ketemu, percayalah, yakinlah akan ketemu orang yang ini keren banget. Menurut kita biasa aja. Tapi yang namanya dagang, kita nggak bisa memaksakan kepada konsumen, ini loh yang bagus, nggak bisa. Kita fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan customer. Customer tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa pegang kain. Kita kasih kirim gambarnya. Ya. Fotonya real, tidak direkayasa, ya, tidak ada tipu-tipu. Itu yang menjadi catatan dan kita selalu ingatkan kepada afiliat dari awal terus karena ini akan menjadi trust kita, menjadi pondasi awal, yaitu kita betul-betul berikan kualitas yang bagus. Dan tadi Pak Ir sempat katakan ini terjadi lintas nih, ya, pertukaran barang. Minimal gambarnya dulu ya Pak Ir ya. Ya, kita maksimalkan. Ada kain batik dari Pangkal Pinang, ada kain batik dari Solo. Mereka bertukar lintas. Ada orang Pangkal Pinang yang suka kain batik dari Solo. Dia kalau harus ke Solo, berapa kosnya? Dengan adanya toko online, dia mempersingkat perjalanan dan menghemat biaya. Jadi akan banyak sekali manfaat. Apalagi tadi Kak Asmi sudah mengingatkan kepada kita, gadget kita, smartphone kita, ini smart.
Ya, jadi semua fiturnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita optimalisasi dari gadget yang kita miliki. Bukan seberapa mahal handphone Anda, tapi fiturnya sudah memungkinkan. Kita bukan hanya menggunakan transaksi untuk pembayaran, tetapi kita bisa menghasilkan menjadi penghasilan kita. Udah nggak sabar sebetulnya ingin memperlihatkan kepada batik lovers, kepada batikers atau kepada para UMKM, entrepreneur ya, great people semua yang ada di Facebook ini, ingin kita memperlihatkan, tapi tenang, sabar ya. 100% baru sampai malam hari ini dan mereka lagi prepare. Termasuk kita juga lagi prepare untuk bisa memperlihatkan. Nah, orang-orang yang memiliki pandangan yang ya bisa menembus kabut, bisa menembus awan gelap, bisa melihat ada titik cahaya terang, disitulah yang namanya visi. Bagaimana kita saat ini sepakat, tidak ada kata terlambat, kita memulai, tidak ada gunanya kita menyesal, coba kalau 5 tahun yang lalu kita punya, ya belum tentu juga gitu loh. Iya kan, ilmunya, tools-nya, terus juga trust di masyarakat, belum tentu juga. Tapi yang jelas saat ini momentumnya. Situasi kondisinya mendukung sekali. Orang nggak bisa keluar rumah. Ya kan? Semua punya produk-produk yang kita tinggal pilih kualitasnya. Ya, dapat kepercayaan untuk bisa titip jual ibaratnya gitu ya. Produknya kita pajang di toko online kita. Seperti itu. Kang Hasmi, kira-kira kalau dari pengalaman, ini beragam ya, ada yang baru lulus kuliah, ada yang sudah selesai bekerja. Anda bisa bayangkan ya, great people semua. Jadi kemarin affiliate kita ada yang sudah selesai bekerja, sudah pensiun, dan ada yang baru memulai. Di tengah-tengahnya ada ibu rumah tangga, ada ibu yang pengusaha juga. Mereka campur, saling memberikan ya motivasi di dalamnya, bertanya, dan yang hebatnya Pak Ir ya, Kang Hasmi ini ya menjelaskan satu persatu dengan sabar. Gimana itu perasaannya itu? Luar biasa memang. Pak kita yang satu. Tunggu dulu Pak, jangan ditinggalin Pak, saya Pak. Saya masih ingat itu ya kan. Yang ini gimana? Nih yang ini nih kan. Ya seru ya kemarin ya. Jadi memang ya begitulah, kalau kita ingin membantu itu ya all out. Jadi apapun yang kita sampaikan harus didengar, harus diikuti supaya semua, dan semakin banyak orang kan semakin ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah ini harus bisa diseimbangkan. Seru. Jadi memang betul tadi bahwa beragam orang, dan di sini kita senang. Tidak ada kalau apa sih suka dukanya, nggak ada dukanya. Ini senang gitu. Kita ngebantu orang, kita berbagi, gitu. Suka aja pokoknya. Nah, yang menarik sebetulnya mereka melihat dari toko online ini, lihat yang baru masuk itu keren ya, ternyata sama dengan marketplace yang ada. Karena toko online itu syaratnya cuma satu, harus sama dengan marketplace. Kenapa? Supaya tokonya mudah untuk orang belanja, gitu kan? Karena orang sudah terbiasa belanja di marketplace, sehingga toko yang harus dipunyai, dimiliki, itu tokonya harus keren, harus mudah, harus ada payment point-nya, ada delivery kurir yang banyak, dan lain-lain seperti itu. Juga klik-kliknya, keranjang belanjanya, semua harus sama lah gitu. Iya. Gitu. Minimal sama harusnya ya. Betul. Syukur-syukur kalau yang dimiliki mungkin agak lebih. Nah, terus kadang orang juga bertanya begini, kenapa sih kita harus punya toko online? Kan saya sudah jualan di marketplace. Itu gitu. Kenapa itu? Ya, pertanyaannya kan suka begitu. UKM sudah jualan di marketplace, untuk apa lagi saya harus punya toko online? Jadi Bapak Ibu, toko online itu sebetulnya untuk
sebagai identitas usaha kita. Kan kita ditanya, punya website nggak? Gitu kan? Betul. Nama produknya apa sih? Ini. Ada punya websitenya nggak? Nah, orang kan pengen belajar di website. Ternyata website yang kita kasihkan justru toko online. Ini kan keren. Websitenya berupa toko online. Sehingga orang bisa mudah belanja. Nah, kalau di marketplace, terus terang, ini perang harga. Ya. Dengan barang yang mungkin relatif sama, kemudian mirip-mirip lah itu perang harga di marketplace itu. Coba lihat deh, harganya udah ya menguntungkan bagi konsumen, tetapi kita kalau mau ingin memulai usaha harus keluar dari red ocean lah, red ocean dan blue ocean begitu kan? Ya. Ini kan strategi marketingnya begitu. Apakah kita ikut-ikutan untuk menurunkan harga dan lain-lain? Nah, kalau punya website official, di sini kita nggak akan berperang harga. Orang masuk ke toko kita, semua harga ya kita atur. Ini harganya sekian, ini harganya sekian, begitu. Sehingga orang belanja pun akan mudah dan lebih percaya, lebih trust. Kenapa? Kalau di marketplace banyak loh peristiwa beli tapi barangnya nggak datang. Akhirnya uangnya kegantung. Kegantung ya walaupun kembali ya, tapi kan kegantung lama. Harusnya kebutuhannya dipenuhi. Mau ada acara hari minggu depan. Nah, belinya dari 2 hari lagi, baru mikir-mikir 2 hari lagi beli. Itu urusannya bisa 14 hari kerja tuh, baru uangnya kembali. Lalu barangnya nggak dikirim. Kayak gitu-gitu. Nah, belum lagi barang yang berbeda dan lain-lain tidak sesuai dengan deskripsi. Nah, pada saat memiliki satu toko online, kewajiban pemilik toko adalah memberikan apa yang disampaikan sesuai dengan deskripsi. Barangnya yakin bagus. Kenapa? Kalau enggak, ya dia akan balik lagi ke toko kita, gitu kan? Di sini benar-benar terasa kepemilikan sebuah tokonya, gitu loh. Bahkan tadi pagi ada yang cerita, udah nggak sabar, pengen jualan. Padahal udah bisa jualan ya. Iya. Jadi bayangannya, barangnya disimpan dulu banyak di etalasenya, gitu. Versinya. Padahal 1-2 produk pun itu udah bisa jualan. Karena memang, jadi memang kita berikan keluasan produk yang dimiliki di satu toko dengan kategori fashion, kategori misalnya kalau mau dipecah lagi kain, kategori apalagi misalnya furniture, kategori aksesoris, kita masukkan ke kategori-kategori itu. Dan wah keren ini sebetulnya. Kok bisa sih Kak? Saya aja antusias gitu loh. Ya, jadi beberapa teman-teman tuh masih berpikirnya ribet gitu loh. Ya, saya sih lihatnya berpikirnya ribet gitu loh. Ribetnya itu karena memang sudah terbiasa dengan sesuatu yang ribet. Kita buat simple, malah emang bisa. Zaman dulu belum ada jalan tol. Zaman dulu belum ada jalan tol. Enak jalan biasa, nggak ngantuk, ya bisa lika-liku, banyak warung dan sebagainya. Itu kan paradigma lama. Sekarang mana? Ya orang lebih pilih jalan tol, gitu. Gimana Kak? Jadi ini ada yang lucu tentang ribet nih. Ya. Sebetulnya sesuatu yang ribet itu akan memudahkan nantinya. Contoh misalnya, bikin handphone nggak ribet apa? Ribet sebetulnya. Dari keribetan ini akan mudah kan? Muncul kemudahan. Orang yang suka ribet biasanya dia suka nantinya akan menghasilkan sesuatu yang simple. Tapi orang yang gitu aja ribet. Nah, ini hati-hati nih. Biasanya orang gini yang ribet biasanya. Karena Iya. Jadi kalau misalnya dia suka detail orangnya, dia akan menghasilkan sesuatu yang bagus, yang simple. Ya contohnya itu aja lah. Bikin handphone, ya kan? Bikin program Zoom nih. Itu nggak simple, ribet. Bikin coding. Facebook. Waduh. Facebook. Wah, itu bikin. Tapi kan orang yang makainya simple, bener nggak?
Betul, betul. Nah, itu sebetulnya. Jadi kita harus mau. Nah, kalau misalnya ada yang gaptek katanya, ini kan kadang ada ya, Pak, saya gaptek, Pak. Nah, oke. Ibu gaptek atau Bapak gaptek. Gapteknya tuh ada dua kata saya. Satu, gaptek nggak mau belajar, ini susah nih. Mau diapa-apain juga nggak bisa. Atau gaptek yang belum belajar. Nah, kalau belum belajar masih bisa, Bu. Ayo kita bareng-bareng. Dan Gaptek karena belum belajar. 6 orang, kemarin 7 orang ya, 7 orang Ya. kemarin ikut, semangatnya. Nah, mantap. Ya, Gitu. Jadi bikin toko itu sebetulnya sesuatu yang mengasihkan karena ini adalah toko kita sendiri. Ini betul, adalah penghasil uang kita nantinya, gitu kan? betul. Seninya bagaimana berdigital marketing nantinya kita untuk berjualan, gitu. Mhm. Eh, juga nanti sebuah toko online itu harus simple mengurusnya. Jadi pertama dia harus keren, ya kan? Harus keren, harus sama dengan orang yang biasa beli-beli di marketplace. Kedua, dia harus simple dalam pengoperasiannya. Mhm. Barang gimana, kemudian ngecek orderan gimana, dan lain-lain. Ini harus simple, semudah mungkin. Nah ini yang harus disampaikan ke pelaku usaha. Iya, Artinya sekarang itu sudah ada loh toko online yang simple, mudah, dan keren. keren. Gimana Pak Ir, lihat afiliat kita yang terus berproses, progress, growing. Ya, luar biasa. Ada catatan-catatan menarik nih dari Pak Ir nih. Dari pengalaman setelah hari Sabtu ya, berarti 4 hari yang lalu sampai dengan hari ini seperti apa Pak? Ya, luar biasa sekali antusiasmenya dan mereka ternyata juga surprise. Ya, jadi surprise sekali. Oh, ternyata bisa begini ya, ternyata bisa begini. Oh, ternyata bisa begini. Sehingga akhirnya mereka terbuka katakanlah wawasannya itu bahwa oh, ternyata dengan saya punya toko online, saya bisa bisa jualan banyak produk. Kalau selama ini saya mungkin hanya terpaku kepada 1 atau 2 produk, berarti sekarang saya bisa ratusan dong. Itu kira-kira yang saya tangkap dari mereka. Kemudian yang menarik dari ceritanya Kang Asti tadi tentang marketplace, ya, jadi betul sekarang ini banyak sekali orang yang di marketplace. Ya, saya nggak sebut mereknya atau apanya atau nama tokonya lah. Tetapi beberapa orang juga sebetulnya sekarang sudah mulai mengeluh. Ya, jadi dari ceritaan-ceritaan itu akhirnya bisa saya simpulkan apa yang dikatakan oleh Kang Asmi ini adalah benar. Satu adalah harga itu sudah berdarah-darah, ya, sehingga nggak jelas lagi ya, ini mana produk yang berkualitas, ya, karena cenderung perangnya perang harga, bukan perang pelayanan, bukan perang kualitas. Jadi kalau kita lihat masuk ke satu toko misalkan, di situ kita lihat komentarnya, komen-komen banyak orang yang mengeluh itu. Saya suka ketawa sendiri kadang-kadang ya, ketawa sendiri nggak ada teman lagi. Malam hari ini temani Pak. Temenin ketawa. Kadang-kadang ngakak juga ya, karena kan banyak juga yang cerita, waduh, saya ini sebetulnya beli bahan kain untuk couple, ya, tapi tokonya itu tidak update, ya, sehingga berantakanlah acara saya. Saya dengan suami pakainya jadi belang. Ya, nah hal-hal seperti itu bisa terjadi. Berbeda kalau kita punya toko online sendiri. Hal seperti itu pasti tidak akan terjadi menurut saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, kita punya toko online itu juga ngurusnya tidak mudah. Maksudnya di marketplace. Karena di situ banyak sanksi-sanksi sebetulnya. Ya, di mana kalau terlambat pengiriman, kemudian misalkan apa namanya telat
balas chat, telat pengiriman, ya lain-lain lah. Ya itu bisa di-ban kan. Ya, sehingga hilanglah identitas kita yang kita bangun. Kita berharap kalau kita masuk ke marketplace, kan berharap juga jadi besar. Tapi dengan 3 kali melakukan kesalahan itu bisa di-ban dan hilang sudah yang sudah kita bangun. Jadi menurut saya itulah perbedaannya. Saya tambahkan yang juga saya amati ya bahwa betul bahwa kita harus membangun brand sendiri, identitas sendiri, jati diri sendiri melalui online. Wow, iya. Dan itu semua bisa sampai hari ini, ya, bisa sampai hari ini karena kita melewati fase yang kemarin. Jadi kita juga patut bersyukur adanya marketplace, hadirnya Facebook, ya, Zoom hari ini. Ini yang mengantarkan kita terus maju. Ya, bahkan masa depan itu hadir hari ini lebih cepat dibanding apa yang kita pikirkan. Sebenarnya kan obrolan-obrolan ini kan kita kepikir ya mungkin tahun depan lah ya, kan gitu kan, adanya toko online dan sebagainya, terus gimana? Loh, enggak. Wow, ini nih Kak Azmi ini nih. Iya kalau kita ngobrol berdua ya, Pak Ir ya. Wah ini kalau tahun depan begini kan hadirnya lebih cepat. Pada saat kita secangkir kopi bareng ya di satu tempat yang adem sekali, kapan kita diundang lagi ya Pak Ir ya ke sana ya? Oh iya. Kapan aja. Asik. Jadi warga Facebook, Anda yang tinggal di Bandung, kelebihannya, tambahan dari seluruh kelebihan yang nanti Anda bisa dapatkan, kelebihan yang lain adalah kita bisa melakukan offline. Untuk kita bisa ngobrol, diskusi, ya lebih dalam lagi, ya, dan kita bisa kembangkan lagi lebih pesat lagi. Nah, solusinya untuk yang di luar kota Bandung adalah dengan online. Kita bisa chat. Chat juga yang tadinya kita coba malam hari, ternyata ya ini adalah layanan yang kita berikan. Itu kapan saja mau bertanya, secepatnya segera dijawab. Kang admin kita keren pokoknya ya, tim kita banyak itu untuk admin itu langsung jawab responsif gitu ya. Kecuali waktu tidur ya. Jadi sejauh ini di grup pertanyaan apa aja jawab ya. Ada jawabannya ya. Karena jawabannya juga teknis ya jawabannya ya. Teknis. Terurut banget gitu ya. Waduh. Pak, ini kok begini, Pak? Coba back again, balik lagi. Oh iya Pak, ternyata sinyal saya. Iya, kita juga tidak pungkiri kelemahan-kelemahan itu ada ya, dan banyaknya kelemahan itu justru bukan di mana? Bukan di produknya, tetapi di luar produk itu, yaitu apa? Faktor eksternal, sinyal, ya kan yang di luar kendali kita intinya seperti itu. Ya itu kan lain lagi ya, Kak Azmi ya. Ya misalnya ada jaringan yang ya drop sekali, dia nggak bisa, ya itu salah satu kelemahan online, di mana sudah di luar kendali kita. Seperti malam hari ini lancar-lancar saja, buat kita yang lancar. Bagi Anda yang nonton, mungkin di daerah tertentu, sinyalnya lagi nggak bagus, loh ini acaranya kok putus-putus ya? Bukan putus-putus di tempat kita, tapi di tempat yang menerima. Kan seperti itu. Iya. Benar. Jadi yang serunya lagi kemarin affiliate kita itu ada yang dari Sulawesi, benar ya? Ya. Dari mana? Pangkal Pinang, ya. Betul. Mana-mana deh pokoknya. Bogor, seru. Ya. Bogor, Bekasi dan Bandung sendiri. Betul. Ini seru nih. Jadi kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang itu sebetulnya jangan bingung karena teknologi sudah makin maju dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita anggap dulu itu mahal, maintenance-nya mahal segala macam, sekarang bisa kita dapatkan dengan harga yang pantas menurut saya begitu ya. Lebih terjangkau ya, lebih terjangkau.
dan bisa banyak orang yang terlibat. Karena di satu toko ini, atau kita punya kampanye keluarga, satu toko online. Nah, satu keluarga ini tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi organisasi itu kan juga keluarga. Organisasi kecil, misalnya Anda bertiga, ya kan membentuk satu organisasi bisnis bersama, ya dengan kakak kelas atau dengan adik kelas, atau dengan senior Anda, atau dengan sahabat Anda. Kita patungan yuk, bikin online. Kan bisa didiskusikan. Betul. Belajarnya bisa bareng-bareng, ya tumbuh kembang, ada cuannya di situ, ada profitnya di situ. Bikin lagi yuk toko, boleh ya kan? Nanti kita ada edukasi lagi bagaimana promosi. Saat ini kita fokus dulu, miliki dulu toko online-nya. Di mana? Di gadget sendiri. Iya, betul. Kan kita mau menjadi bangsa yang mandiri. Ini udah bicara bangsa jadi lain ya state-nya ya. Kan kita mau bisa berdiri di atas kedua kaki kita sendiri. Ya, bangsa yang mandiri. Ya, kita punya toko online sendiri. Gitu, Kak. Sip, betul. Betul banget. Jadi memang untuk mendapatkan sesuatu itu bisa bersinergi sebetulnya dengan bareng-bareng. Dengan bareng-bareng itu jadi ringan ya. Mengelolanya bareng-bareng, belinya bareng-bareng, kemudian promosiinnya bareng-bareng. Nah, ini kan seru. Dan sekarang sebetulnya orang itu tidak harus punya stok barang. Untuk seperti kain batik saja, kain batik premium nih, kita nggak perlu stok barang kan? Iya, ada 900 motif nggak usah di stok semuanya. Nggak perlu di stok. Kita tinggal bagaimana mempromosikan, jual, dapat cuan. Gitu. Nah, itu kan yang sekarang orang kaget, iya ya, ternyata nggak perlu modal produk loh, kita hanya modal tempatnya aja di tokonya, gitu kan, asal ada tokonya apa aja bisa. Nah, contoh tetangga ada yang pinter bikin kue, Bu, ayo dijual di sini toko kita, masukin kategori makanan. Oke. Nah, kita udah kerjasama dengan GoSend dan Grab Express. Jadi toko online-nya udah kerjasama, jadi saat itu juga bisa diantarkan. Makanan-makanan enak bisa. Terus kemudian ada yang suka bikin-bikin craft. Bagus nih, tutup lampunya, dijual di kita. Cari aja di sekitar kita, siapa aja yang punya produk, bisa dijual di kita. Tinggal berbagi hasil. Ini kan sebetulnya langkah-langkah yang sederhana, tapi menghasilkan gitu loh. Benar nggak? Sederhana, cuman silaturahim, ketemu, ngobrol. Bagus nih produknya, kita jual ya. Kalau aku jual berapa nih dapatnya? Sekian. Jual aja di tempat toko kita. Yang penting punya tokonya dulu. Gitu. Betul. Jadi kalau udah ada tokonya, apa aja mau dimasuki, juga bisa. Iya. Kita tetap kasih catatan, ya, barangnya punya kualitas, ya. Karena kalau tidak berkualitas, resikonya ada di Anda. Betul. Iya, Anda selaku pemilik toko, ya. Karena kalau program affiliate ini, ketika Anda sudah berjalan tokonya, sebetulnya fase kita sudah selesai. Menghantarkan Anda, ya, punya toko online. Tapi karena kita punya hubungan yang baik, maka kita maintainnya dengan cara apa? Nih loh, kita punya produk, kita punya cangkirnya bagus, harganya masih profitable. Maksudnya profitable itu apa? Profitnya tebel. Gitu ya kan. Nih saya punya dompet ya, saya punya apalagi kopiah misalnya. Saya punya jam tangan bagus ya dan sebagainya. Jadi emang udah waktunya kita nih punya toko online. Jadi kalau Anda kasih kartu nama sekarang, kasih kartu namanya toko online. Hubungi saya di sini. Iya kan? Kita selalu berpikir bagaimana caranya maju satu langkah. Atau kalau perlu beberapa langkah ke depan. Jadi pada saat trennya, kita udah menjadi besar. Betul. Kita sudah menguasai market. Orang akan ingat, kalau mau punya toko online itu ke kainbatikpremium.com, ya kan? Ke Kak Asmi, ke Agung Fatwa, ke Pak Irawan, ya orang udah nempel gitu.
Ya, bangunnya dari sekarang gitu. Sama halnya. Seperti Pak Ir tadi sampaikan bahwa ini momentum nih kita membangun fondasi sebetulnya di masa Betul. ini kita bangun fondasi, ya kan? Ambil hikmah dari kejadiannya kita bangun fondasi. Saat nanti sudah seperti new normal yang benar-benar new normal. Vaksin sudah dikasih, nah ini kita sudah bisa terbang gitu. Betul. Landasan sudah disiapkan, tinggal berangkat terbang. Pesawatnya udah panas, mesinnya udah. Yes. Mantap kan? Pak Ir, kok nggak ada angin kelihatannya? Nah, agak panas hari ini. Ini kayaknya karena musim barat. Karena memang part 2 itu panas memang. Dibanding part 1 itu lebih panas part 2 gitu ya. Iya. Makin gerah gimana caranya? Ya, kita selalu punya cash, ya, kita selalu punya pendapatan setiap hari. Nah, ini kita berpikir bagaimana caranya? Cash flow is the king, ya. Ini ada orang hari ini lagi banyak bisnis halu, Pak. Angkanya gede, tapi halu, PHP. Ya, saya balikan lagi. Jadi beberapa hari ini ada penawaran yang kalau dihitung di kalkulator itu angka kalkulatornya hampir mentok. Iya. Wah, kalau angkanya udah nolnya udah ngederet begini, wah ini udah mesti critical thinking kita udah mesti jalan gitu. Bisnis itu bukan seberapa besar untungnya, tapi beneran dapat apa enggak gitu loh. Ya satu, ya karena kondisi saat ini banyak sekali cara bagaimana orang mendapatkan cash untuk dirinya sendiri. Akhirnya cara-cara yang di luar jangkauan pun dilakukan. Nah, kita mengedukasi untuk selalu, ayo step by step. Nggak ada bisnis yang langsung tiba-tiba ujuk-ujuk gede. Nggak ada, semua by step and by step. Step by step. Ya, selalu lewati anak tangga. Ya, ada yang pakai lift, betul. Tapi kalau pakai pesawat jet resikonya, belum lagi investasinya. Nah, karena kita merangkul banyak sahabat-sahabat kita yang punya banyak produk bagus, nah, kita buatkan konsep toko online. Satu keluarga, satu toko online. Pak Ir sendiri melihat seperti apa, Pak? 1 minggu terakhir ini melihat di sekitar kota Bandung saja atau di beberapa sosial media saat ini. Mengamatinya seperti apa, Pak? Yang saya amati justru dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Menarik. Undang-Undang Cipta Kerja ini katanya yang baru 9 orang sudah bisa bikin koperasi. Nah, artinya 9 orang bisa bergabung punya toko online. Kan kurang lebih seperti itu. Ya, jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Asmi bahwa kalau bisa bersinergi, makanya istilah satu keluarga satu toko online ini sebetulnya pas menurut saya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. 9 orang ngumpul sudah bisa terbentuk koperasi. Pengertian koperasi bisa juga dalam bentuk toko. Ya, misalkan. Jadi saya sedang membayangkan kalau 9 orang bergabung, mereka masing-masing punya channeling ya, untuk memasukkan produknya ke tokonya, ya, kemudian bareng-bareng memasarkannya, bareng-bareng mempromosikannya. Nah, ini kan luar biasa sekali. Kemudian yang menarik yang saya amati dalam 1 minggu ini, ya saya nggak sebut mereknya, tapi saya mau bicara tentang bagaimana orang sekarang rindu terhadap oleh-oleh dari satu kota. Ya, sehingga ada toko di Bandung, ya, toko Serbada yang melihat peluang itu dan menyediakan oleh-oleh dari banyak kota. Ya, tapi setelah saya lihat harganya itu selisihnya 50%. Ya, jadi sebagai contoh lah, kita kemarin pulang dari Jogja beli sesuatu. Ya. Sesuatu itu harganya 28.000 kan kita sama tahu. Ya, nah sekarang itu di Bandung kalau mau beli pun bisa, tapi 42.000. Nah, maksud saya apa? Maksud saya
di sini bahwa ini pun peluang sebetulnya. Yap. Jadi bagaimana memainkan produk cross selling antar affiliate. Di kota Anda di Pangkal Pinang apa sih yang terkenal oleh-olehnya? Ya, di Sulawesi apa sih yang saya tahu? Madu, itu cukup oke. Ya, kemudian kita ada teman-teman yang di kota lain juga. Nah, ini betapa dahsyatnya kalau kita bisa berkolaborasi. Oleh-oleh saja. Ya, karena orang sekarang nggak bisa kemana-mana, kangen juga. Ya, saya pengen minum wedang ubuh misalkan. Susah itu. Pak, akhir bulan ke Jogja ya Pak. Ayo, boleh. Saya tadi udah bilang Pak sama partner kita Pak di Jogja Pak. Betul. Doakan ya, akhir bulan kita ke Jogja. Berapa Pak Agung katanya? Mau makan gudeg sama sate kelatak, saya bilang. Ya, itu yang menarik. Ya. Jadi artinya sebetulnya kalau kita bisa melihat peluang itu, bisa kita ambil juga, masukkan ke toko. Ya, tinggal kerjasama bagaimana caranya itu saya kira bisa dan disinilah konsep kolaborasi terjadi. Kolaborasi terjadi berarti bersinergi. Itu kira-kira Pak Agung. Betul. Dan saya juga mau update ya. Ketika kita luncurkan tanggal 2 Oktober di Hari Batik Nasional, itu kan kita luncurkan program satu keluarga, satu toko online. Hari ini saya dapat kiriman-kiriman. Salah satunya ini ada madu, ya. Karena belum deal nih kita ya. Ya. Terus juga ada bagian untuk wanita, ya. Macam-macam, ya. Tuh. Ini ada nih. Ya. Tolong dong Pak, afiliatnya kan bisa kerjasama. Nah, jadi ketika saya ingat kembali lagi kepada niat kita bertiga, ya tempo hari Kazmi ya, Pak Ir, bahwa kita mau berbagi, kita berkolaborasi, ini diperlukan ya, lepaskan ego kita. Situasi kondisi saat ini kan memberikan satu pembelajaran besar untuk kita, bahwa kita perlu melepaskan ego kita. Diminta dan diharapkan untuk kita bisa berkolaborasi, bergabung, saling memberikan kekuatan, saling mendukung, antara yang lemah dengan yang kuat mereka bergabung, antara yang punya produk dengan yang punya network mereka join, antara yang pintar dengan yang biasa-biasa kolaborasi, yang pintar sendiri ya, yang biasa-biasa dia nggak berteman, ini yang pintar nih nggak jadi pintar karena nggak ada yang biasa-biasa. Iya dong, ya kan? Dan biasanya kalau pintar sama pintar kumpul nggak selesai masalahnya, malah jadi muncul masalah baru. Maka dia perlu datang yang biasa-biasa. Disitulah kolaborasi. Ya, kalau kemarin malam saya sempat ada ngobrol, oh iya ya Pak ya, kalau kita nyapu kan nggak bisa satu lidi katanya. Betul, ya kita mesti rame-rame. Nah disinilah bentuk affiliate yang kita jalin dengan satu keluarga, satu toko online. Dalam waktu dekat ada beberapa ibu-ibu mau patungan nih. Saya kasih info ke seluruh warga Facebook ya. Karena di affiliate kita mumpung nih ya, masih di harga promosi ya. Jadi ada silver, ada gold, ada platinum. Jadi ibu-ibu ini patungan berlima. Kalau kita 100 sekian rupiah gimana nih? Kan gitu ya, sekian ribu rupiah gitu gimana tuh? Ya udah, saya bilang silakan tunjuk siapa direktur utamanya, siapa direktur keuangannya. Kan sekalian jadi belajar berorganisasi, punya usaha, tidak perlu punya badan usaha dulu. Ya, karena bisnis yang paling penting itu adalah tumbuh berkembang. Bukan seberapa besarnya, tapi tumbuh berkembang atau tidak dari hari ke hari seperti itu. Mungkin ada pengalaman dari Kazmi melihat fenomena ya dari dunia digital tersendiri. Terjadi pergeseran besar ya. Hari ini tidak cukup hanya kita punya website, tapi kita juga sekaligus punya toko online. Itu seperti apa, Kak? Mungkin bisa diperkuat lagi positioningnya seperti itu. Betul. Jadi untuk supaya saat ini produk kita bisa laku, bisa terjual, kita bisa melakukan sesuatu, website-nya harus berupa toko online. Kalau website biasa saja boleh. Cuman
tidak satu nggak keren gitu kan? Nanggung ya, jadinya nanggung ya. Nanggung. Orang mau beli ya lewat WhatsApp juga lagi, gitu kan? Payment point dan lain-lain segala macam, gitu loh. Itu yang harus difikirkan juga. Sehingga memang butuh satu usaha yang maju, yang modern. Nah, ibu-ibu tadi itu satu contoh yang bagus sekali, bersinergi bareng untuk membangun sebuah usaha, gitu. Jadi, nah tapi di dalam pergerakan di dunia digital saat ini, teknologi internet saat ini, kita juga harus mewaspadai, bukan mewaspadai, artinya kita harus punya pemikiran yang nggak salah kaprah. Ada loh salah kaprah dalam berteknologi judulnya. Nanti bikin buku salah kaprah dalam berteknologi. Atau kasihlah sedikit. Nanti kita akan bahas berikutnya, tapi kasih sedikit lah bocorannya. Clue-cluenya ya, bocorannya ya. Oke. Apa aja tuh salah kaprahnya tuh? Ya, contoh satu. Kita kalau menjalankan sebuah aplikasi, itu kan kita memberikan data pribadi. Betul. KTP, selfie dengan KTP, nomor handphone dan lain-lain, betul nggak? Nah, karena kekurang tahuan kita terhadap teknologi, kita bilang nih, saya nggak mau itu kan nanti ngerugiin saya, gitu. Loh, kalau dipikir-pikir apa yang rugi ya? Sebetulnya nggak rugi. Kita memberikan informasi ke satu provider aplikasi. Kita sama sekali nggak rugi, sementara selama aplikasinya bisa membantu kita. Nah, kalau misalnya perusahaan aplikasi tersebut untung dengan database kita, kan nggak masalah ya. Nggak apa-apa, yang penting kita nggak rugi, betul nggak? Sekarang persoalannya, orang nggak mau kalau orang itu untung. Ini persoalannya. Jadi nggak mau berteknologi, saya nggak mau deh. Pokoknya OVO, saya OVO-nya yang biasa aja, nggak mau yang premium lah. Kenapa? Karena harus dimintain KTP, nanti database saya diambil orang. Wah, ini nih. Ini salah kaprah dalam berteknologi. Artinya, orang memang bisa untung dengan database kita, tetapi kita nggak dirugikan. Selama kita juga untung menggunakan aplikasinya, pakai. Gitu loh. Ini salah satu aja nih, masih ada banyak lagi nih salah kaprah dalam berteknologi. Sehingga orang merasa rugi. Kenapa? Bukan rugi karena kehilangan uang, tapi rugi karena memberikan orang keuntungan. Ini nggak bisa bersinergi nih. Nggak bisa klop nih. Nggak masalah dong, gitu kan. Kecuali berarti itu ciri-ciri orang-orang yang tipikalnya tidak bisa kolaborasi ya? Iya, salah satu di antaranya akhirnya begitu ya? Karena kekurangan informasi ya. Dikiranya nanti database kita tuh dijadiin apa sih gitu. Kecuali kita artis terkenal kemudian di-endorse karena database kita ada, di-endorsekan untuk produk itu, kita nggak dapat royalti. Nah itu baru mungkin masuknya rugi tuh. Tapi kalau selama database kita dipakai sebagai data demografi sebuah perusahaan, kan nggak masalah. Iya nggak? Kita anggap aja kita nyumbang sesuatu ke dia. Gitu loh. Itu kadang-kadang terjadi sehingga orang nggak mau tuh ngasih KTP atau selfie dengan KTP. Ini akan mempersulit verifikasi, langkah verifikasi dalam sebuah aplikasi gitu. Oke. Wow, dan itu terjadi di masyarakat kita ya saat ini ya. Terjadi di masyarakat kita, betul. Karena sudah terinformasikan, sudah terdoktrin ibaratnya bahwa data itu begini. Oke. Iya, saya udah nyampaikan belum? Kalau saya nggak apa-apa ngasih kartu nomor rekening dengan PIN. Sudah nyampaikan belum di yang sebelumnya kita? Belum ya? Ngobrol? Belum. Saya nggak masalah mau ngasih nomor rekening sama PIN ATM saya, nggak masalah. Saya kasih sekarang juga. Yang penting saya nggak kasih kartunya. Ya kan? Kalau orang rekening saya dan PIN saya, mau ngapain kartunya ada di saya? Gitu loh. Nah, itu akan pengaruh tuh kalau misalnya kita punya toko online,
kita pengen tahu ada pembayaran yang masuk tanpa harus kita buka dulu, cek dulu rekening atau dapat notifikasi. Kita hanya kalau ada uang masuk, kita dinotifikasi lunas gitu doang. Kita pengen begitu. Itu yang diminta sama aplikasi. Satu, username internet banking kita, kemudian PIN kita. Kebayang nggak? Orang kalau hanya berpikir, bahaya, nggak mau saya, nggak mau. Padahal internet banking itu bisa dilakukan dengan token. Benar nggak? Transaksi itu pakai token. Selama tokennya di kantong kita, nggak di dia, mau tahu username, PIN, nggak masalah. Toh PIN-nya juga ada 2. Selain token, ada PIN masuk juga. Aman sebetulnya, gitu sih. Ini sebenarnya untuk memberitahu bahwa Bapak Ibu jangan takut berteknologi. Artinya, kalau ada penipuan, ada pengambilan uang, segala ini pasti ada masalah di informasinya. Mungkin dia ngasih tahu kode OTP, benar nggak? Kode OTP jangan dikasih dong, bisa diambil akunnya, gitu loh. Yang nggak boleh itu kita sampaikan juga, ya nggak boleh. Terus kemudian apa lagi yang nggak boleh dikasih tahu ke orang, gitu kan? Apa lagi ya yang nggak boleh dikasih tahu selain kode OTP? Ada satu lagi deh. Pokoknya rahasia. Ya, kayak gitu. Nah, selama itu di luar dari itu, maka nggak masalah sebetulnya. Jangan terlalu takut berteknologi, gitu. Oke, keren banget, keren banget. Jangan takut berteknologi sehingga kita bisa menciptakan cash ya dari handphone kita. Cash flow is the king, ya gitu ya. Ya. 5 menit terakhir, Kak Kanda, Pak Irawan, boleh diberikan garis tegasnya malam hari ini di part 2 seperti apa? Ya, kurang lebih kalau bisa saya rangkum dari pembicaraan hampir 1 jam ini, ya, bahwa tadi yang terakhir saya mau coba mengulas terutama dari Pak Asmi tentang jangan khawatir dengan teknologi. Ya, jadi memang di situ kita juga harus dalam tanda kutip smart. Contoh, bagaimana isu waktu awal-awal JUP, ya itu kan juga ada hoax. Hati-hati lu, ya nanti nomor rekening kamu bisa gini, bisa gitu, bahkan beredar viral videonya, kursor bisa bergerak sendiri dan lain sebagainya. Tetapi kita jalan terus tuh, hari ini juga kita pakai Zoom juga. Ya, jadi sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita juga mempelajari dulu dari satu sistem, ya, kemudian setelah dipelajari apa sih kira-kira protek kita dan sebagainya. Contoh yang paling simpel, semua orang sekarang pakai WhatsApp. Ya, jadi semua orang pasti pakai WhatsApp. Menurut saya pasti. Ya, jadi 99% menurut saya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita diskusikan, apakah semua sudah memakai two-way verification? Nah, itu yang harus kita juga pahami. Saya memakai two-way verification itu tujuannya apa? Jadi ketika ada orang, karena semua aplikasi menurut saya semua juga bisa dihack. Ya, dan katanya ya kalau tiba-tiba WhatsApp kita diminta PIN lagi, maka di situ memang terjadi ada yang sedang coba-coba. Karena coba-coba itu bisa pribadi, bisa di grup, karena kita banyak grup. Ya, tapi kalau kita memakai two-way verification, dia akan nanya, ya, dia akan minta PIN. Ya, jadi catatannya seperti itu menurut saya malam hari ini tentang jangan takut berteknologi tadi, karena apa? Teknologi ini adalah sumber uang masa depan, ya, dan dimulai masa kini. Kurang lebih seperti itu. Wow, ya. Masa depan dimulai dari masa kini. Kazmi? Ya. Apa tadi deh lupa jadinya, udah disimpen-simpen nih pengen diobrol. Terpukau kepada Pak Ir tadi obrolan. Ya, kalimat yang terakhir itu loh. Iya, ya, benar. Aduh. Jadi gini, Bapak Ibu,
yang teman-temannya Facebook dan yang nonton Facebook ini, kita harus berpikir usap. Untung saya apa? Jangan berpikir untung orang apa. Karena kalau mikir untung orang apa, Bapak Ibu, saya suruh mikir untungnya WhatsApp apa ya? Ngasih kita kemudahan begini, bisa chatting, bisa kirim foto, bisa jualan. Untungnya apa? Kita nggak pernah bayar sepeser pun sama WhatsApp, benar nggak? Yep. Nah, kalau kita berpikir untung orang apa, maka kita nggak akan maju-maju. Berpikirlah, untung saya apa? Saya untung hari ini berapa? Saya besok harus untung berapa? Makanya action. Nah, action itu adalah langkah yang harus Bapak Ibu ambil. Karena sekarang ini saya ingin untung. Itu yang dipikirkan. Untung saya hari ini berapa? Besok saya untung berapa? Untung saya minggu ini berapa? Minggu depan saya untung berapa? Begitu. Itu yang fokus kepada berpikirlah fokus kepada untung Bapak Ibu apa. Seperti itu. Jangan berpikir untung orang apa. Jadi langsung action, cari keuntungan mulai dari sekarang. Gitu. Berarti penegasannya adalah jika toko online ini menguntungkan untuk Anda, take action. Take gitu action. Oke. Yes, betul. Ya, wow, keren sekali. Sudah hampir 1 jam, ya kita batasi dulu karena memang kalau obrolannya sudah makin hot, memang waktunya kita hentikan. Betul. Ya, supaya ada part yang ketiga. Nah, sebelum saya akan tutup, terima kasih juga Pak Irawan, Kak Azmi, bahwa betul kita sama-sama punya tekad, punya niat untuk selamatkan, kembangkan bisnis di masa pandemi. 1 keluarga, 1 toko online. Jadi bagaimana dengan bisnis Anda saat ini? Ya inilah jawaban untuk kita melakukan sebuah perubahan besar dari offline menjadi online. Kita tidak tinggalkan offline-nya karena kita adalah makhluk sosial, kita tetap perlu bertatap muka, kita perlu tetap bersilaturahim, hanya saat ini medianya menjadi online. Jangan tunggu usaha Anda sampai tutup. Jika memang sudah terjadi penutupan usaha, kini waktunya kita bangkit. Ya, tidak hanya sekedar bangkit, tapi kita persiapkan diri kita karena sesaat lagi kita akan melakukan ya gerakan nyata, mulai dengan melangkah, berlari, dan kita siap untuk maraton menjadi pemenang kehidupan kita. Jadi masa pandemi ini membuat kita semua bisa produktif dan bisa berkolaborasi. Saya Agung Fatwa, Kak Azmi, dan Pak Ir, terima kasih. Semoga malam hari ini ya menjadi tring. Kita ketemu di part yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.